Ya, pemirsa, polisi tetapkan 12 tersangka kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di 4 rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. 6 pelaku pengambil paksa jenazah COVID-19 itu dinyatakan positif terpapar COVID-19. 31 warga ditangkap terkait kasus pengambilan jenazah pasien positif corona di sejumlah rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 4 lokasi yang berbeda. 2 orang tersangka di Rumah Sakit Dadi, 6 tersangka di Rumah Sakit Labuan Baji, 2 tersangka di Rumah Sakit Bayangkara, dan 2 tersangka di Rumah Sakit Stella Maris. Para tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 335 dan 336 KUHP, serta pasal 93 Undang-Undang tentang Kekarantina Kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Oleh Polda Sulawesi Selatan sudah ditangani, ada 4 TKP, ada 12 tersangka yang ditetapkan. Berarti dalam hal ini kasus memang sudah ditingkatkan dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan, sehingga ditetapkannya tadi 12 tersangka. Tentunya kita serahkan sepenuhnya kepada kewilayahan, kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menangani kasus tersebut. 31 pelaku pengambilan paksa jenazah pasien positif COVID-19 ini juga menjalani rapid test. Hasilnya, 6 orang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Para pelaku yang dinyatakan positif COVID-19 akan menjalani isolasi mandiri di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Masyarakat pun diimbau untuk mengedepankan komunikasi tanpa harus menggunakan cara yang melanggar hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang tenaga medis di Surabaya meninggal dunia akibat COVID-19. Kepergian Dr. RSUD Dr. Sutomo tersebut mendapat penghormatan dari rekan seprofesinya dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Tenaga medis di Surabaya kembali berduka. Kepergian Dr. Miftah mendapat penghormatan dari rekan seprofesinya dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Dr. Miftah meninggal dunia setelah dirawat selama 5 hari di ruang isolasi RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Almarhum yang tengah menjalani program profesi dokter spesialis penyakit dalam ini meninggal akibat terpapar COVID-19. Selain itu, Dr. Miftah juga memiliki penyakit penyerta lainnya, satu di antaranya adalah obesitas atau kegemukan. Dr. Miftah ini mungkin obes ya, berat badannya gemuk sekali, tapi ya apapun itu yang paling pasti adalah beliau terpapar dengan COVID sehingga menyebabkan sampai dia meninggal begini. Sangat berdedikasi, kemudian beliau meninggal dalam perjuangan melawan COVID-19. Jadi kita sekali lagi berduka, ini yang 1, 2, ini yang ketiga di Surabaya. Meninggalnya Dr. Miftah menambah jumlah dokter di Surabaya yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 3 orang. Jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Kebon Agung, Magetan dengan protokol kesehatan COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek daring di Surabaya yang tewas dalam kecelakaan awal Juni lalu dipastikan positif corona. Jenazahnya sempat dijemput paksa oleh rekannya dan dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Puluhan pengemudi ojek daring mendatangi Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur Juni lalu untuk mengambil jenazah rekannya yang meninggal setelah dirawat karena kecelakaan. Para pengemudi ojol menganggap rekannya meninggal karena luka berat akibat COVID-19. Jenazah akhirnya dimakamkan tanpa protokol COVID-19 oleh rekan dan keluarga. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo menjelaskan kematian korban bukan hanya disebabkan luka tetapi COVID-19. Rapid test hasilnya non-reaktif. Kemudian dilakukan foto torak, dilakukan CT scan torak, saya tunjukkan. Dari rapid test negatif, ground glass, obesity ada, klinis ada ronki di paru-parunya, ada panas, kecelakaannya tidak saya sebut, Anda pasti tahu. Lakukan RT PCR, nunggu. Nah, di dalam proses menunggu ternyata tambah berat sesaknya. Inilah yang kita khawatirkan.
hasil swabnya, tapi hasil swabnya ini kita ketahui setelah beliau wafat positif. Terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah COVID-19, Polda Jati memerintahkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk terus gencar mengedukasi masyarakat akan bahaya penularan COVID-19 termasuk soal pemulasaran. Polda memerintahkan Kapolres untuk memberikan suatu edukasi seluruh jajaran, ya, edukasi tentang protokol kesehatan, pemulasaraan jenazah seluruhnya, ya. Terus kemudian juga faktor preventif, kita juga memberikan pengawalan, ya. Pengawalan yang sifatnya dari satu rumah sakit rujukan sampai dengan ke tempat. Nah, ini harus dikawal dan diberikan edukasi juga, termasuk dengan stakeholder lain seperti Dinas Kesehatan memberikan edukasi. Jenazah kini dimakamkan di belakang rumahnya di kawasan Dukuh Kupang Barat, Surabaya dengan tata cara normal tanpa menerapkan protokol COVID-19. Sementara rekan-rekan pengemudi ojol diminta memeriksakan diri karena diduga almarhum merupakan orang tanpa gejala sebelum kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iriansyah berharap kepala daerah bekerja berdasarkan fakta dan bukan drama. Pangdam meminta kepala daerah di wilayah zona merah fokus pada penanganan COVID-19. Dalam rapat koordinasi di Gedung Geraha di Surabaya, Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya meminta agar setiap kepala daerah bekerja sama menangani COVID-19. Lebih lanjut, Pangdam menegaskan bahwa TNI dan Polri siap bekerja sama dengan kepala daerah yang berlandaskan data dan bukan drama. Pangdam meminta keseriusan kepala daerah khususnya yang masih menyandang status zona merah. Jadi saya minta untuk menyelesaikan masalah ini, janganlah kita pakai data, fakta, atau drama dan sebagainya. Mari kita real di lapangan. TNI Polri mendukung sepenuhnya. Apa ini kita apa dimiliki Polri, kita berikan semuanya. Untuk Pak Kapolda, ya. Kita jalan terus dengan Pak Kapolda berdua, dengan Ibu Gubernur juga berdua, bertiga. Jalan terus bimbingan. Tapi tidak bisa kita bertahan terus seperti ini tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah. Hal senada juga disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Kapolda meminta kepala daerah di Jawa Timur bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Nah, ke depan, Nun Sewu Ibu Risma, Ibu sudah mengembangkan protokol di pasar, mengembangkan di ruko, mengembangkan di restoran, mengembangkan di mana namanya, kalau di Gresik mungkin di Sidoarjo ada pesantren Tangguh, pasar Tangguh, kemudian kawasan industri Tangguh, pabrik Tangguh. Ini menjadi ciri khas Jawa Timur, Pak. Ini yang harus kita perkuat terus. Supaya jangan sampai kita ini berdebat soal new normal, PSBB, new normal, PSBB. Tapi opo iki, jalan keluarnya opo. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tidak memberikan tanggapan apapun atas teguran dari Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya. Berarti besok mulai buka, Bu, ya, Surabaya? Awas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemohon surat izin mengemudi di sejumlah daerah terus bertambah seiring dengan dibukanya layanan kembali. Dan Polda Metro Jaya memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM-nya habis saat pandemi corona. Warga yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi di Satpas Satlantas Polresta Bandar Lampung harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat saat mengantri. Selain pemeriksaan suhu tubuh, pemohon SIM juga harus memakai masker, mencuci tangan hingga menunggu di batas jarak yang ditentukan. Polresta Bandar Lampung juga membatasi pemohon SIM hanya 150 orang per harinya untuk mencegah penumpukan antrean. Selama masa pandemi kemarin, SIM yang mati mulai tanggal 24 Maret sampai 29 Mei itu dapat diperpanjang pada mulai tanggal 2 Juni sampai 31 Juli. Jadi dia langsung urus perpanjangan dengan syarat fotokopi KTP dan surat kesehatan. Jadi tidak diberlakukan SIM baru. Jadi kurang lebih ada 2 bulan, silahkan masyarakat bisa mengurus di seluruh Indonesia. Di Jakarta pemohon SIM juga banyak, bahkan antrean sudah dimulai sejak subuh.
Di Polres Jakarta Selatan, pemohon perpanjangan SIM hanya dibatasi 300 orang dan dibagi dalam 3 jadwal per harinya. Antrean pun mengacu protokol kesehatan. Sejak pelayanan SIM dibuka di seluruh wilayah Polda Metro Jaya, warga antusias mendatangi Satpas SIM di sejumlah wilayah. Namun jaga jarak fisik sempat terabaikan di Satpas SIM Jakarta Timur 2 Juni lalu. Hal ini karena banyaknya warga yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM agar tidak kena tilang. Padahal Polda Metro Jaya sudah memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM-nya habis saat pandemi virus corona. SIM bisa diperpanjang hingga akhir Agustus 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi mengunjungi kantor gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta. Presiden mengingatkan daerah-daerah yang mulai memberikan relaksasi atau pelonggaran agar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri Rabu siang mengunjungi kantor gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19. Presiden memberikan instruksi dalam penanganan virus corona di Indonesia. Terutama dalam masa transisi menuju tatanan hidup baru atau new normal, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat dapat beradaptasi dengan virus corona. Presiden juga mengingatkan agar daerah-daerah yang mulai memberikan relaksasi atau pelonggaran wilayah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID, perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, harus melalui tahapan-tahapan yang hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik. Presiden juga kembali instruksikan gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 agar terus mensosialisasikan protokol kesehatan agar masyarakat disiplin guna memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Indonesia kembali mencatatkan penambahan kasus COVID-19 tertinggi. Data terakhir terdapat penambahan 1.241 pasien positif COVID-19 dan kasus tertinggi ada di Jawa Timur. Memberikan tambahan kasus positif yang kita konfirmasi sebanyak 1.241 orang, sehingga totalnya menjadi 34.316. Kalau kemudian kita rinci lebih lanjut tentang kasus positif ini, maka kita dapatkan penambahan di 5 provinsi. Yang pertama adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan 273 kasus konfirmasi positif dan 97 sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan 189 dan melaporkan 53 sembuh. DKI Jakarta 157 orang dan melaporkan 146 sembuh. Jawa Tengah meningkat 139 orang dan melaporkan 118 orang sembuh. Kalimantan Selatan 127 orang positif baru dan 10 orang sembuh. Penambahan kasus positif ini disebabkan karena tracing yang agresif dilakukan, sehingga bisa kita lihat bahwa sebagian besar penambahan kasus ini adalah spesimen yang dikirim oleh puskesmas atau dinas kesehatan. Tidak didominasi oleh spesimen yang dikirim oleh rumah sakit. Ini adalah bukti bahwa memang tracing yang agresif akan bisa menangkap begitu banyak kasus positif dan sudah barang tentu kita akan menginginkan kasus ini kemudian melakukan isolasi dengan sebaik-baiknya secara mandiri, agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang. Saksikan dan ikuti webinar Leader Talk iNews Sulawesi Selatan menuju New Normal pada hari Kamis 11 Juni 2020 pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Utsiah Firdausi dan Nana Jamal, live streaming melalui kanal YouTube
iNews Portal dan Official iNews.